Saya akan buka dengan pernyataan juru bicara tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin, Aceh Hasan Syadzili, yang mensinyalir ada sesuatu yang nggak beres dari aktivitas politik dalam 1-2 hari ini. Pasti nanti kita akan konfirmasi ke pihak yang dituduh tentunya. Tapi kita putarkan dulu yuk keresahan atau aroma yang dicium oleh Aceh Hasan Syadzili. Bahwa KPU ini adalah lembaga independen, lembaga yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dan bahkan di dalam proses pengambilan keputusan KPU itu melibatkan semua pihak. TKN terlibat di situ, BPN juga terlibat di situ, dan diputuskan secara bersama-sama. Nah, tetapi kami melihat justru sebaliknya, apa yang sudah disepakati oleh KPU itu kemudian di luar berkoar-koarnya lain. Kami melihat bahwa ini adalah upaya yang sangat sistematis, ya, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh pihak sebelah untuk melakukan delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu. Ya, itu indera penciumannya Bang Aceh. Katanya ada sesuatu gerakan dalam 1-2 hari, mungkin dalam beberapa waktu terakhir, untuk mendelegitimasi KPU. Itu sikap resmi, itu yang disinyalir oleh tim kampanye nasional Jokowi Maruf, Mbak Irma. Iya. Apa indikasinya, Mbak Irma? Iya, kita melihat dari mulai ketika Andi Arief ya menyatakan bahwa ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos. Padahal jelas-jelas itu tidak ada. Bahkan kertas suara itu dicetak aja belum, kok tiba-tiba ada kertas suara seperti itu. Itu kan salah satu indikasi ingin mendelegitimasi KPU agar masyarakat tidak mempercayai hasil ketika nanti selesai hasil pileg, selesai, maka masyarakat akan bilang, oh bener dia menang karena itu gitu loh. Karena ternyata ada surat suara, dulu kan udah ada tuh kertas suara yang dicoblosin gitu. Jadi sebenarnya ini ketakutan mereka, ketakutan yang terjadi di pihak mereka bahwa mereka akan kalah. Nah, kalau kalah mereka bisa mengatasi rasa malunya dengan mengatakan bahwa ada kecurangan. Tapi itu asumsi analisa saja atau Anda memang mencium ada gerakan yang sistematis, maksudnya ujungnya untuk delegitimasi hasil suara dan penyelenggara sendiri? Iya, saya kira itu dilakukan oleh mereka. Kenapa? Karena menurut pemahaman kami, mereka mulai melakukan banyak hal seperti berita-berita hoax misalnya kan yang disampaikan ke publik, habis itu kemudian diklarifikasi. Ini sistemnya hit and run, ya. Jadi lempar satu masalah, kalau ditangkap publik diam saja tidak bereaksi, maka ini akan jalan. Tapi ketika itu kemudian terbukti bahwa itu adalah hoax, mereka akan bilang minta maaf. Nah, ini yang seperti ini terus dilakukan berkali-kali, ya. Dan nampaknya ini juga yang mereka contoh gitu ya dari mungkin dari kampanye Trump, ya, ujaran kebencian dan lain sebagainya, ini dilakukan secara terus-menerus untuk mencari perhatian publik, agar terus dibicarakan, agar orang selalu tahu, selalu melihat semua berita-berita tentang mereka. Kan justru malah kalau kita lihat di narasi-narasi yang dibangun atau di sosial media paling tidak ya Mbak Irma ya, itu bahkan sampai ada tagar saya bacakan nih, KPU rasa tim ses seperti itu. Jadi kayaknya KPU banyak mengakomodasi katanya kepentingan dari Pak Jokowi. Itu gimana Mbak Irma, ini kalau bicara mengenai sosial media panoramanya seperti itu? Sekarang begini, kita nggak usah bicara banyak ya, nggak usah seuzon, nggak usah selalu negative thinking. Kita minta saja KPU buka risalah rapatnya yang memang dihadiri oleh kedua belah pihak. Apa yang terjadi sih sebenarnya Mbak Irma dari semua kontroversi, kemarahan, bahkan serangan-serangan yang mungkin agak ramai ke KPU paling seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya ini ingin mendelegitimasi KPU agar ketika nanti mereka kalah, mereka akan mengatakan bahwa KPU berpihak, bahwa memang terjadi kecurangan seperti itu. Menurut saya itu yang akan dilakukan, karena kayaknya mulai ketakutan nih. Ya, ada rasa ketakutan menurut saya nih ya. Ketakutan kalah nih. Ya kan, ini udah rasa-rasa kalah nih kelihatannya ini. Jadi harus dilegitimasi dulu KPU-nya supaya nanti kalau kalah ada alasan untuk mengatakan kepada publik kami kalah karena ini, kan seperti itu. Nah, ini kami melihatnya seperti itu. Kenapa? Karena kita lihat banyak sekali statement-statement yang dilontarkan itu hit and run. Salah satu contoh kasus begini. Habibur Rahman mengatakan kepada publik, kepada media bahwa debat besok itu Pak Prabowo Sandi sudah menang 3-0. Debat aja belum kok udah bisa bilang menang 3-0. Dari mana ceritanya gitu loh. Nah ini kan asbun-asbun seperti ini loh yang selalu dilontarkan ke publik.
Nanti ketika publik marah dan ada respon, minta maaf. Oke. Nah ini kan yang Tapi menurut Anda saya- lihat, tapi Anda setuju nggak dengan asumsi atau mungkin narasi yang mungkin ramai sekali ada di publik belakangan ini bahwa KPU banyak melakukan hal-hal yang agak kurang apa ya, mungkin bagi sebagian orang ya kurang legitimate atau mungkin kurang profesional, misalnya Mbak Irma. TKN Jokowi Maruf sendiri melihatnya bagaimana performa KPU dalam merancang debat, kemudian mengatasi hal-hal atau penyelenggaraan pemilu belakangan ini? Saya kira semua Betulkah jauh dari kata profesional? keputusan KPU itu kan dibicarakan bersama dengan dua paslon dan mereka semua hadir. Jadi jangan juga lempar batu sembunyi tangan. Ketika di depan KPU setelah disepakati mereka bilang setuju, kemudian di publik mereka teriak-teriak seolah-olah mereka menjadi korban gitu. Ini kan nggak fair ya. Ya saya Oh jadi minta, memang setuju semuanya dari proses-proses oh yang iya, kalau nggak disepakati? setuju nggak mungkin lah ditanda istilahnya mereka mengundang KPU pasti udah pada saat diundang itu mereka pasti udah marah-marah. Saya yakin mereka udah marah-marah dan mereka akan walk out. Saya yakin sekali itu. Kalau mereka nggak setuju kemudian dipaksakan nggak mungkin. Ya mereka pasti walk out. Kalau mereka santai-santai aja, tenang-tenang aja, saya rasa semuanya nggak ada masalah dong. Tapi kenapa kemudian di luar mereka teriak-teriak gitu ya mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan kisi-kisi dan lain sebagainya, bahwa ini adalah pesanan TKN seperti itu. Padahal setahu kami di TKN bahwa justru yang minta tidak ada debat itu justru pihak mereka. Tidak ada debat, hanya penyampaian visi misi saja, tidak ada debat. Justru pihak mereka yang minta. Gitu. Jadi kita bisa minta ke KPU untuk bicara ke publik lah, agar semuanya clear gitu loh ya. Jangan kemudian bicara di publik beda, keputusan yang dilakukan bersama KPU beda, kan nggak fair. Jadi itu yang kemudian ditangkap dan Anda melihat sebenarnya KPU juga turut harus berkontribusi meluruskan banyak hal sebenarnya Mbak Irma ya. Sebenarnya- Seberapa penting sih KPU kemudian harus spoke up memberikan klarifikasi. Ini kan agak capek juga misalnya di tengah-tengah penyelenggaraan pemilu yang Ya. seperti ini mungkin KPU harus mengurusi hal-hal yang debatable di publik seperti ini ya Mbak Irma ya. Ya saya kira begini, sekarang kan KPU ya yang didelegitimasi. Nah mungkin besok lagi kalau sudah rasa-rasa wah ini nggak bakal menang nih, mungkin juga Bawaslu yang akan didelegitimasi. Kemudian mungkin kemudian akan ada lagi episode berikutnya untuk melakukan delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu. Ini tudingannya serius sekali loh Mbak Irma. Anda menuduh bahwa kubu Saya lain tidak melakukan menuduh. Saya tidak menuduh. Mungkin. Oke. Mungkin bisa saja itu terjadi. Kenapa? Karena selama ini selalu ada hit and run. Oke. Gitu Kita loh. akan tanya Jadi nanti saya tidak Oke. menuduh ya. Oke. Saya tidak menuduh. Jadi saya mengatakan bahwa akan terjadi, bisa saja itu terjadi. Oke, kita akan tanya apakah betul kubu Prabowo Sandiaga melakukan hit and run dan berupaya untuk mendelegitimasi KPU, termasuk tadi kata Mbak Irma meminta untuk tidak ada debat. Sebenarnya kita akan tanya juru bicaranya Andre Rosiade yang sudah hadir akhirnya di CNN Indonesia. Oke, Kami akan kembali silakan. usai jeda, tetap bersama kami. Andre Rosiade, juru bicara Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sudah datang ke sini lebih baik telat dibanding tidak sama sekali. Ya Bang Andre nggak apa-apa, tapi Mbak Irma sekali lagi apa keresahan tim kampanye Jokowi Maruf terkait dengan aktivitas politik dari Badan Pemenangan Prabowo Sandiaga, termasuk tadi tudingan mendelegitimasi penyelenggara pemilu, sebelum nanti dijawab oleh Andre. Ya kan kita melihat seperti ini bahwa ada rapat yang diselenggarakan KPU bersama-sama dua pasang calon. Ketika di sana disepakati bahwa ada kisi-kisi, sepakat loh itu ya, dua calon sepakat karena kita juga tahu ya hasilnya seperti apa. Nah tiba-tiba di luar ngomong bahwa itu tidak disepakati, bahwa itu KPU mengambil keputusan sendiri. Nah bagi kami lebih penting untuk KPU membuka risalah rapatnya saja supaya clear gitu. Jadi jangan ada lempar batu sembunyi tangan ketika di hadapan KPU bersama-sama clear, tiba-tiba di luar teriak-teriak. Ini kan kebiasaan. Ini bentuk pendelegitimasi ya menurut Anda? Ya, terhadap kebiasaan KPU? ya kebiasaan yang dilakukan hit and run. Oke. Ya, melakukan kesalahan, kemudian lihat lihat opini publik. Kalau publik diam teruskan, kalau publik bereaksi kemudian minta maaf. Oke. Nah ini yang menurut kami nggak fair. Oke, Bang Andre tadi sudah ada penjelasan hit and run, mendelegitimasi KPU dan tudingannya kepada Anda dan kawan-kawan nih Bang Andre.
Pertama itu narasi sampah ya, bahwa kami dituduh pertama tidak takut berdebat. Keterangan Arya Sinulinga itu bohong besar. Tidak mungkin Pak Prabowo dan Bang Sandi takut debat. Apalagi di PKPU nomor 23 tahun 2018 itu, khususnya pasal 48, 49 dan 50 itu jelas bahwa setiap kandidat harus mengikuti debat. Yang nggak mengikuti debat akan diberikan sanksi. Katanya ada dalam rapat, Itu satu. Bang Nah, Andre. itu satu ya. Jadi itu kebohongan besar ya. Yang kedua saya ingin menyampaikan bahwa dari awal memang kita semua bersepakat, BPN, TKN dan KPU untuk memberikan kisi-kisi itu. Alasannya apa kita bersepakat? Karena memang kita menghindari kebocoran soal. Karena patut diduga ada indikasi dulu ada kebocoran. Nah, sehingga untuk menjaga netralitas KPU dan semua dua belah pihak mendapatkan perlakuan yang sama, dua belah pihak diberikan kisi-kisi. Nah, yang saya kritisi bukan soal itu, tapi bagaimana setelah dapat kisi-kisi nanti tanggal 10 Januari ini, setiap kandidat itu lebih baik tidak bawa contekan. Kisi-kisi kan sudah diberikan. Oke. Tapi siapa yang menginisiasi kisi-kisi harus diberikan dulu kepada pasangan calon? Siapa yang menginginkan ide itu dari mana? Apa dari kubu Mbak Irma, apa dari kubu Anda? Informasi yang saya dapatkan, kubu kami menerima kesepakatan bersama bahwa kisi-kisi ini intinya soal supaya tidak ada kecurigaan dua belah pihak. Oke. Bahwa ada kebocoran. Ini mengantisipasi kebocoran. Oke, Bang Andre tahan dulu. Karena kebocoran, dua-duanya menerima dan menyetujui. Ditahan dulu Bang Andre, karena ada pernyataan dari Arya Sinulinga yang mengatakan berbeda. Boleh kita tampilkan lagi pernyataannya Bang Arya? Kisi-kisi itu pertama malah yang minta dikasih itu adalah dari BPN, dari 02. 02 yang minta kisi-kisi. Kita oke, artinya kisi-kisi dikasih ke paslon. Kisi-kisi itu maksudnya kisi-kisi pertanyaan Kisi-kisi pertanyaan diberikan sebelum debat. Kita oke kalau gitu maunya, ayo. Sebelumnya itu 02 minta nggak ada debat. Nggak ada debat loh. Nggak ada debat maksudnya bagaimana Bang? Nggak ada perdebatan. Jadi waktu di televisi itu antar calon tuh nggak berdebat gitu. Dia hanya jawab saja apa yang ditanya oleh moderator itu dijawab pendalaman saja gitu. Itu yang kami tolak. Jadi di bawah kisi-kisi saja permintaan dari 02 duluan. Kemudian debat pun dihindari gitu loh. Itu pun dari 02, itu yang kami tolak. Tapi kalau kisi-kisi oke deh. Kawan-kawan ini ketika rapat dengan KPU tidak ada masalah, tidak ada bantahan. Seperti tadi disampaikan oleh Pramono ya, dari KPU bahwa di sana oke-oke aja. Tapi kok tiba-tiba keluar dari ruangan, di luar teriak-teriak bahwa ditolak lah ini dan sebagainya. Jadi apa yang terjadi menurut Anda? Cari sensasi dan mendelegitimasi KPU. Gimana Bang Andre? Ini kebohongan banyak yang disampaikan saudara Arya Sinulinga itu. Dibilang kita nggak siap debat. Ini kan kebohongan publik. Dari awal debat tuh harus gitu loh. Tapi katanya menginisiasi justru 02 katanya untuk ini seperti kata Bang Arya ya. Ya, saya ingin menyampaikan debat tuh kita siap. Tidak ada sedikit pun Pak Prabowo dan Bang Sandi takut untuk berdebat. Apalagi dengan Pak Jokowi dan Kiai Maruf. Bahkan saya sebagai BPN Pak Prabowo dan Bang Sandi meminta ke KPU ya, kalau bisa jangan ada yang bawa pad, jangan ada yang bawa buku kertas contekan. Oke. Supaya kita tahu jawaban original di tas dari masing-masing kandidat. Kita tahu isi kepala. Tapi dan isi kenapa otak kenapa masing-masing diprotes oleh seperti kata Mbak Irma tadi, kenapa setelah diputuskan protesnya justru banyak sekali gitu dari kubu Anda misalnya, kata Mbak Irma tadi. Ya, kita menyampaikan supaya jangan ada bawa contekan. Saya adalah dari Sabtu selalu bicara jangan bawa contekan. Karena saya tahu kisi-kisi sudah akan dibagikan karena kesepakatan bersama. Kesepakatan itu diambil sekali lagi dalam rangka menjaga dua belah pihak dapat perlakuan yang sama, tidak ada kebocoran. Jadi tidak ada sedikit pun BPN Pak Prabowo dan Bang Sandi ingin mendelegitimasi KPU ya. Lalu kedua takut berdebat. Pernyataan Arya Sinulinga itu sampah kebohongan besar. Mbak Irma, masuk akal nggak penjelasannya Bang Andre dengan menjawab tadi narasi Mbak Irma dan juga narasinya Bang Arya tadi? Emang ada yang masuk akal penjelasan dia? Enggak tuh. Saya lihat nggak ada yang masuk akal. Seperti contoh, dia bilang bahwa penjelasannya Arya Sinulinga itu sampah. Menurut saya omongan Andre lebih dari sampah. Kenapa? Nggak pantas bicara begitu ya soal sampah menyampah. Yang sering menyampah itu malah justru kelompok sana.
Banyak tuh, Mbak? salah satu contoh ngomong soal 7 kontainer sudah dicoblos. Itu kan sebenarnya informasi sampah yang nggak ada diada-adain untuk mendelegitimasi KPU agar masyarakat opininya tergiring. Maksudnya apa? Saya tahu maksudnya supaya nanti kalau kalah, oh pantas kalah, kami kalah wajar dong, orang kami dicurangi kok. Itu nyata Udah tuh, Mbak, banyak. indikasinya Loh, nyata tuh ya? indikasinya seperti itu menurut kami. Boleh dong kita bicara mencurigai seperti itu sama seperti mereka juga mencurigai kita. Jadi jangan bicara soal sampah menyampah. Arya Suniringga bicara seperti itu ada faktanya. Silakan buka risalah rapat dengan KPU. Kami bukan bicara nggak baik data. Buka dong risalah rapatnya. Soal contek-mencontek itu hanya soal teknis. Nggak ada masalah, bisa kok. Tinggal dibicarakan, debat juga belum dilaksanakan. Jadi bukan itu soalnya gitu. Jadi jangan juga Andre terlalu sering bicara kasar. Oke, Bang Andre gimana? Ya, Nggak bicara kasar lah ya. saya ingin menyampaikan 7 kontainer itu tidak dari kubu kami. 7 kontainer itu adalah informasi yang beredar di tengah masyarakat. Dan kami secara resmi, Direktorat Hukum kami dan advokasi langsung menyampaikan ke KPU, langsung berkomunikasi agar dicek. Alhamdulillah malam itu KPU ya langsung mencek dan membuktikan bahwa tidak ada. Dan kami sekaligus mendukung pihak kepolisian untuk mengungkap siapa rekaman orang itu yang bicara, motifnya apa. Baik. Karena kita selama ini berhubungan dengan pihak KPU ya, kita melihat KPU era ini jauh lebih baik ya, dalam arti kata setiap permasalahan yang ada kita sampaikan kepada LO kami, lalu LO kami menyampaikan ke KPU, itu direspon positif, langsung akan ada Jadi pertemuan. nggak ada tuh, Anda nggak setuju ada Nggak. tagar KPU rasa tim ses yang sekarang beredar jadi trending topik itu ya Bang Andre ya? melihat KPU era Bang Andre, ini. non sewu melihatnya kita lanjutkan di segmen Oke, berikutnya. Kami siap. akan segera kembali saat lagi. Bener nggak tadi yang dikatakan Mbak Irma? Mendelegitimasi karena takut apa tadi Mbak? Kalau nggak salah, takut kalah, jadi membangun narasi seperti itu gitu. Dan katanya tadi itu justru menginginkan kisi-kisi dibacakan atau dibocorkan itu kubu Anda gitu Bang Andre. Ya saya ulangi lagi ya, bahwa tidak ada keinginan kami mendelegitimasi KPU. Hubungan kami BPN dengan KPU sangat baik. Permasalahan Kok ada narasi gitu dari Ya, Mbak Irma dan ya, kawan-kawan? biasa saja Mbak Irma membangun narasi seperti itu, kan haknya Mbak Irma. Tapi saya ingin menjelaskan kepada publik bahwa hubungan BPN Pak Prabowo dengan KPU sangat baik. Apapun masukan yang kami berikan ke KPU selama ini selalu didengar dan respon. Contoh soal DPT ganda. Setiap informasi yang kami berikan kepada KPU, ini loh ada DPT ganda, lalu KPU mengundang TKN, lalu Dukcapil, kita duduk bersama, kita buka bersama. Ini menunjukkan apa? KPU sekarang responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di seluruh stakeholder peserta pemilu. Jadi ini Anda nggak lihat KPU berat sebelah seperti dikatakan banyak netizen misalnya? sampai saat ini yang saya dapatkan informasi dari Mas Priyo maupun Mas Pras, teman-teman yang hadir selalu dapat BPN di Ya. KPU, bahwa selama ini respon KPU baik soal DPT, Baik ya. soal debat, selama ini cukup baik. Hanya Oke. memang kami kecewa di soal visi dan misi yang seharusnya tanggal 9 besok bisa dilaksanakan. Tidak jadi karena ketidaksepakatan dua belah pihak dan KPU membatalkan memfasilitasi ini. Ini yang kami Ya. sesali. Meskipun Bang Andre banyak juga anggota tim kampanye Anda, misalnya Ferdinand Hutahian yang men-tweet banyak sekali yang kesannya meragukan independensi dan netralitas KPU. Ini kita mungkin bisa tampilkan sembari dicari gitu ya. Itu gimana Anda menjawab hal-hal yang itu juga bagian dari kampanye Anda gitu, tim kampanye Anda misalnya Bang? Ya, mungkin ada teman-teman yang memang selama ini masih punya traumatik ya dalam bersama KPU di 2014. Tapi informasi dari teman-teman yang anggota BPN yang memang bertugas berkoordinasi dengan KPU menyampaikan selama ini KPU pusat ya, KPU Republik Indonesia responnya positif. Oke. Selama ini kepada kubu BPN. Meskipun maupun banyak TKN. dari tim kampanye Anda yang juga berkata lain, Ya, itu memang bagian ada. dari itu boleh-boleh saja ya, Memang ada berbeda gitu ya teman-teman Bang yang Andre. memang masih mengkritisi. Oke, Mbak Irma gimana komentarnya? Ya itu yang saya bilang tadi hit and run ya. Kalau Andre bilang tadi bahwa informasi 7 kontainer itu dari masyarakat, kan ini juga
omongan sampah lah. Kan ini kan yang bicara ini kan Andi Arief, bukan masyarakat sembarangan. Ya, ini bagian dari partai pendukung Prabowo Sandi. Jadi jangan juga kemudian bicaranya nggak apa namanya tidak valid gitu ya, asbun lah ya. Katanya baik-baik saja memuji-puji KPU Bang Andre barusan ini. Berarti nggak Ya, karena mendelegitimasi KPU dong Mbak Irma? Hah? Berarti nggak mendelegitimasi KPU dong mau puji-puji tadi? Itu kan tadi Andri yang bicara, tapi kan teman-temannya Andri banyak sekali yang bicaranya lain-lain. Dan nanti diakui oleh Andri bahwa itu memang teman-teman yang masih belum paham dan masih mau mengkritisi kan gitu. Ini yang saya bilang tadi hit and run. Di satu sisi melempar isu, menggiring opini publik, tapi di sisi lain ada yang membersihkan. Itu bagian dari strategi atau Saya memang kira itu bagian sendiri-sendiri saja gitu? akhirnya itu masih- bagian dari strategi yang grand design lah. Boleh 1 menit terakhir. Jadi saya ingin menjelaskan pernyataan Andi Arief di tweetnya, cuitan di Twitter, beliau meminta dicek. Oke. Jadi sekali lagi bedakan kata-kata tolong dicek kebenarannya Ya. sama menyebarkan hoax. Jangan sampai orang meminta dicek, dibangun narasi seakan-akan orang ini menyebarkan hoax. Jangan lagi kita membangun narasi-narasi kebohongan. Yang jelas, Saudara Andi Arief sudah menyatakan beliau akan kooperatif, siap diperiksa oleh pihak kepolisian. Kalau kritik Jadi teman-teman Partai Demokrat misalnya? kita serahkan dulu kepada pihak kepolisian untuk membuktikan Oke. siapa pelakunya, apa motifnya, sehingga biar terang benderang. Baik. Jangan sampai belum jelas sudah membangun narasi terkesan BPN Baik. Prabowo yang melakukan ini kan fitnah kejam luar biasa kejinya gitu loh. Kalau Andre Rosiade menyerahkan kepada kepolisian, Mbak Irma juga pasti menyerahkan kepada polisian. Tapi saya yakin semua harus menyerahkan kepada saya untuk menutup diskusi ini Ya, karena dialognya silakan. waktunya sudah habis. Bang Andre sayang sekali datangnya telat. Tahu gitu kan Ya. kita bisa dialog lebih lama tadi Mbak Irma. Baik. Terima kasih Mbak Irma. Terima kasih Bang Andre atas perbincangannya. Demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini. Pastikan Anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan pilpres bersama layar pemilu terpercaya di CNN Indonesia. Saya Budi Putro. Selamat malam.